teman-teman sekalian, kita webinar riset kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah merimbahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini dalam acara Research Class Successful Study with Research Class. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Hadirin yang berbahagia, saya Anissa Maulidia sebagai moderator pada acara pada pagi hari ini yang akan memandu acara pada pagi hari ini yang kemudian akan membacakan susunan acaranya pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat dokumentasi bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Heru Nur Cahyo, MKes, mengenai topik tren penelitian pendidikan biologi di lingkup FMIPA UNY. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Pacitan 14 April 1962. Saat ini beliau menjabat sebagai lektor kepala di FMIPA UNY. Di bidang keahlian beliau yaitu fisiologi hewan, biologi sel molekuler, dan bioteknologi hewan. Baik, langsung saja kepada Bapak Heru Nur Cahyo, MKes, saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi, untuk sharing ya atau belajar tentang riset pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dari belajar riset ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita selalu panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta istri dan keluarganya serta jamaahnya. Semoga kita nanti mendapat syafaat di hari kiamat. Saudara sekalian, ini untuk awalnya saya pengantar dulu, nanti baru kemudian saya sharing presentasi. Jadi sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini yang tertulis di proposal atau TOR, bahwa pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang teknik atau metode bagaimana kita mempersiapkan atau mensiasati mensiasati kuliah di perguruan tinggi khususnya program magister S2 dengan tujuan supaya kita dapat lulus tepat pada waktunya ya. Dapat lulus tepat waktunya dan jangan sampai lulusnya itu tertinggal ya atau lama studinya itu menjadi lama yang disebabkan karena kurang siapnya di dalam merencanakan kemudian melakukan penelitian yang notabene menjadi bahan untuk penyusunan tugas akhir atau yang disebut dengan tesis. Oke, saudara sekalian. Jadi berdasarkan data yang ada khususnya di jurusan
pendidikan biologi, dan tolong ditulis programnya itu program studi magister pendidikan biologi. Program studi magister pendidikan biologi itu memang masalah utamanya itu pada lama waktu penyelesaian tesis. Nah, ini yang kita tahu semua bahwa tesis itu bisa dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menyusun proposal, yang kedua itu adalah melakukan penelitian, yang ketiga merumuskan atau menuliskan dalam bentuk tesis dan kemudian mempertahankannya di dalam ujian tesis. Ya, saya ulang, ada 3, yaitu tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap menulis dan mempertahankan penguji. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang research, ya, sebetulnya ada jalur yang mana ketika kuliah S3 biasanya doktor, itu pilihannya adalah kelas riset atau kelas tutorial. Jadi yang kelas riset itu ketika kita mendaftar dan diterima, itu kita sudah membawa proposal. Artinya ketika kita mengambil program doktor itu, kita langsung masuk ke lab, kemudian melakukan penelitian dengan konsultasi dengan promotornya. Nah, kemudian yang kita alami, yang terjadi di program studi magister, itu istilahnya mixing, ya, campuran antara tadi kelas riset dan kelas tutorial. Nah, yang kelas riset sini itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi idealnya itu, ya, kita bicara idealnya itu dulu. Jadi setiap mahasiswa yang mendaftar kemudian diterima di program magister itu diseyogyakan atau mestinya dia sudah punya proposal penelitian. Ya. Proposal itu rencana penelitian yang akan dilakukan ketika mengambil program magister. Nah, oleh karena di dalam kurikulumnya itu ada kuliah, ya, tutorial tadi, malah mungkin matrikulasi. Jadi nanti untuk S2 itu kurang lebih 3 semester. Ya, 3 semester itu berisi tentang perkuliahan. Ya, kan totalnya kurang lebih 40 SKS. Itu yang mata kuliahnya sekitar 32 atau berapa itu. Nah, kemudian yang sisa terakhirnya itu adalah tesis. Oleh karena itu akan lebih baik hasilnya, ya, manakala mahasiswa ketika mendaftar di program studi magister itu sudah mempersiapkan diri dengan atau membawa bekal dengan proposal. Oke, ya. Jadi sejak awal itu kita sudah membawa proposal, kemudian bersamaan dengan perkuliahan semester 1, semester 2 perkuliahan, dan kemudian semester 3 itu kalau nggak salah seminar proposalnya. Ya, jadi di semester 3 itu adalah semester di mana Anda dipersiapkan untuk melakukan penelitian. Oke? Nah, ketika Anda masuk ke program studi itu sudah membawa proposal, maka insya Allah nanti pada pelaksanaannya itu akan mulus, ya, akan lancar dan tidak ada hambatan karena kita sudah siap dengan proposal. Nanti akan kita bahas bagaimana mempersiapkan proposal. Tapi sebaliknya,
maaf mungkin karena Anda ini ya kurang care, kurang peduli dengan penelitian Anda, bisa jadi pada saatnya Anda diminta proposal itu belum siap. Ya. Itu kebanyakan mahasiswa seperti itu. Jadi ketika diminta untuk menyusun proposal atau membawa proposal, proposalnya belum siap. Nah ini yang kemudian jadi masalah, ya, masalah. Jadi yang sebaiknya, yang ideal itu sejak masuk itu sudah bawa proposal, nanti ketika semester 3 ada seminar proposal itu sudah siap, artinya tinggal menghaluskan, mensemutkan, sehingga ketika pada saatnya diminta untuk seminar proposal, maka Anda sudah siap. Nah, jadi titik beratnya itu, ya, atau titik terangnya itu, kita perlu mempersiapkan proposal penelitian. Nah, sekarang akan kita kaji, ya, kita bicarakan tentang kiat-kiat menyusun proposal. Jadi sesuai dengan topik dan minat kita, bahwa kita akan meneliti tentang pendidikan biologi, ya. Sudah itu jadi marking kita, ya, jadi penanda kita bahwa kita akan melakukan penelitian pendidikan biologi, ya. Ada dua clue ini, ya, pendidikan dan biologi. Jadi bukan pendidikan saja dan bukan biologi saja, tapi pendidikan biologi. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya yakin Anda sudah lulus dari S1, artinya di S1 yang background-nya pendidikan biologi itu sudah sangat istilahnya familiar, ya, familiar dengan pendidikan biologi. Saya yakin itu. Jadi di mana, ya, di mana kita memperoleh informasi tentang penelitian pendidikan biologi, itu saya yakin Anda sudah sangat paham. Kalau belum paham itu berarti ya permasalahan lagi. Nah, saudara sekalian, jadi untuk mendapatkan gagasan, ya, gagasan atau ide, ini jadi dari dalam penelitian itu yang terpenting itu adalah gagasan atau ide. Ide-ide itu tentu saja kita cari, ya, kita formulakan, kemudian jadi kristal ide. Dan kristal ide itu bisa jadi lebih dari satu. Jadi yang terpenting itu bagaimana mengkristalkan dari ceceran-ceceran ide-ide tadi menjadi suatu, misalnya rumusan, gitu ya, rumusan ide, atau lebih tepatnya itu ringkasan penelitian. Idenya itu judulnya, ya, judulnya penelitian. Nah, saudara sekalian, mungkin kita sangat paham bagaimana mendapatkan ide-ide penelitian itu, ya, yang paling gampang, paling mudah, ya, dari dosen, ya, dari dosen sebagai sumber informasi, sebagai sumber belajar. Tentunya sebagai konsekuensi dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian misalnya, atau tentang penelitian pendidikan biologi, itu dia akan memberikan, konsekuensinya dia memberikan berbagai informasi tentang penelitian pendidikan biologi. Itu dari dosenmu itu adalah sumber informasi. Yang kedua, ya, apalagi sekarang ini dengan setelah berkembangnya teknologi informasi IT, itu yang namanya dunia maya itu adalah dunia yang penuh dengan informasi. Ya, jadi tinggal searching, menelusuri di internet, Anda akan boleh begitu banyak informasi. Berbeda dengan zaman saya dulu, ya. Zaman saya dulu itu informasi itu kita cari perpustakaan dan itu perlu waktu lama, waktu buku berdebu dan seterusnya. Tapi sekarang dengan hiburan di rumah atau mungkin pakai daster, yang cowok pakai sarung,
Anda sudah bisa memperoleh informasi yang banyak sekali, mungkin malah over information ya. Nah, jadi permasalahan tentang informasi ini sebetulnya no problem, artinya banyak sekali informasi yang kita dapat dari internet itu, dari dunia maya. Ya, tinggal tulis punya pendidikan biologi, maka informasi itu akan kita dapat dan sebagainya. Bahkan sekarang ini yang saya alami sendiri di di internet saya, di email saya, itu informasi itu datang sendiri. Jadi penelitian-penelitian yang sebidang dengan saya itu nanti akan diberikan ke saya melalui email bahwa ini ada penelitian yang terkait dengan penelitian saya, misalnya TPACK. Ini kebetulan saya melakukan pendidikan itu dengan Pak Slamet Suyanto yang permasalahannya itu tentang TPACK. Dan saya tentang bidangnya fisiologi. Nah, jadi informasi dari internet ya, dari email itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali lagi, semudah-mudahnya dan semurah-murahnya. Jadi dan informasinya itu istilahnya itu akurat ya, akurat dan ini masih baru ya, masih baru. Jadi karena tahunnya itu tahun misalnya sekarang 2021 ya, tahun 2019, 2020 itu sudah ada, bahkan 2021. Nah, itu kalau zaman dulu itu belum, tidak mungkin seperti itu. Jadi jurnal itu paling tidak bisa kita peroleh jurnal yang tahun 5 sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Nah, yang berikutnya, yang kalau kita bicarakan tentang fasilitas, maka seperti di UNJ, ya, di UNJ kampus kita itu, di sana ada digital library. Ya, Anda bisa ke sana, di sana disediakan sumber informasi tentang penelitian pendidikan biologi itu banyak-banyaknya ya. Jadi don't worry, jangan khawatir, Anda tidak akan memperoleh informasi itu. Nah, yang berikutnya, setelah kita itu mendapatkan informasi tentang pendidikan biologi, sekali lagi, mungkin juga di perpustakaan ya, itu yang perpustakaan itu biasanya yang terkait dengan laporan penelitian kakak kelas, itu biasanya. Itu juga itu kita akan melihat jadi serumpun ya, rumpun atau yang tren kecenderungan dari pendidikan biologi misalnya di prodi, magister pendidikan biologi seperti apa, itu kita cari bisa di internet, tapi mestinya di perpustakaan pasca atau perpustakaan FIPA itu tersedia itu. Karena salah satu syarat kelulusan itu harus menyerahkan ini file atau dokumen tentang yang berisi tentang hasil penelitian atau tesisnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita memperoleh informasi, yang berikutnya adalah untuk mengkristalkan ide tadi ya, untuk mengkristalkan ide, untuk membuat istilahnya ide inti itu, maka kita harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, ini tentu saja terkait dengan kompetensi Anda, latar belakang Anda, dan seterusnya. Jadi bisa jadi. Mohon maaf Pak Heru, ya? Ini tidak share screen gitu Pak? Tidak, saya tidak. Oh iya, ya. Baik. Karena saya sekarang berada di Pacitan, jauh dari Jogja. Oh enggak Pak. Nanti kalau perlu share screen, saya tidak coba. Sekarang saya berbicara tentang tadi ya, strategi bagaimana supaya penelitian kita itu cepat selesai. Oke Pak, monggo dilanjut. Nah, kemudian setelah kita memperoleh informasi itu, kita kristalkan, kita bikin ide penelitiannya. Tentu saja itu nanti muncul di dalam judul penelitian.
Ya. Jadi judul penelitian itu sebetulnya kalau kita membaca judul itu kita memperoleh informasi apa yang dilakukan di dalam penelitian itu. Jadi beratnya menu makanan gitu ya, di situ sudah muncul di menunya itu ini rames, ini soto atau yang lain-lain. Jadi judul itu sangat menentukan ya, artinya akan menarik orang itu untuk membaca lebih lanjut. Karena itu penting bagaimana merumuskan judul itu, ya harus ada ya istilahnya kata kuncinya, variabelnya, dan juga ada istilahnya keunggulannya itu apa, ya, pemanisnya itu apa. Oke, jadi penting sekali di dalam merumuskan judul supaya ide penelitian itu bisa ditangkap atau dibaca dari judul itu. Nah, yang kalau ini sudah bisa dirumuskan dalam judul yang bagus, yang menarik untuk dibaca atau seterusnya, maka yang selanjutnya yaitu ini membuat latar belakang. Ya. Jadi sekali lagi di dalam penelitian pendidikan itu tergantung sekali jenis dari penelitiannya, apakah itu di kelas atau apa itu pengembangan kebijakan atau itu media atau yang lain, banyak sekali ya. Jadi luas sebetulnya. Tapi ketika kita merumuskan judul itu, yang kita rasakan itu kok kehabisan judul ya, kehabisan ide penelitian. Ini yang jadi masalah itu. Sehingga kebanyakan mahasiswa itu hanya nyuwun sewu mengekor copy paste, tapi tidak banyak melakukan modifikasi. Jadi copy paste dalam artian memodif, ya, mengubah sedikit saja itu sebetulnya sudah merupakan suatu karya ilmiah. Tapi kalau copy paste istilahnya lebih banyak copy paste-nya itu nanti kena Turnitin dan itu bisa termasuk plagiarisme. Ya, plagiarisme. Itu kami sarankan kepada Anda ya, untuk membaca, mendalami penelitian-penelitian yang akan Anda teliti. Jadi yang kurang lebih sebidang. Ya, yang itu Anda teliti, Anda baca, Anda kumpulkan. Jadi langkah awalnya seperti itu. Jadi Anda harus punya sumber-sumber informasi atau referensi, terutama jurnal-jurnal mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian Anda. Jadi tujuannya apa? Supaya kita tidak mengulang penelitian mereka, ya, sama jangan mengulang. Kalau mengulang itu nanti bisa jadi terkena plagiarisme. Kemudian yang kedua, kita harapkan ada semacam modifikasi, jadi perbaikan, ada beda ya, sebenarnya ada beda antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi misalnya mengubah metodologinya, mengubah treatmentnya, atau mengubah cara analisis dan sebagainya itu sudah termasuk perbaruan. Apalagi yang namanya pendidikan itu kan banyak penelitian yang sifatnya pengembangan, research and development, R&D, itu akan sangat baik apabila Anda punya informasi yang memadai tentang penelitian-penelitian terkait. Makanya di dalam penelitian pendidikan pasti ada penelitian yang relevan, itu mesti dimunculkan ya. Apa saja yang terkait dengan itu. Nah, bedanya atau yang dikembangkan dari penelitian yang sudah ada itu apa? Itu tolong dicamkan, di garis bawahi ya. Dan saya mau izin nanti bisa share, kita diskusi saja untuk mencari atau mengatasi masalah-masalah yang mungkin Anda hadapi ya. Nah, yang selanjutnya, jadi setelah tadi ya, ingat di latar belakang itu yang sering jadi sorotan itu kurangnya bukti ya, kurangnya bukti atau fakta tentang
masalah Anda itu apa? Sebagai contoh misalnya begini, tentang pembelajaran sistem indera. Nah, jadi di sistem indera itu sebetulnya kan topik yang masih luas. Gitu. Pokok bahasan indera itu misalnya ada indera pendengaran, indera pembauan, dan seterusnya. Nah, di latar belakang tadi ya, faktanya yang menyebabkan perlu diteliti. Jadi fakta itu mendukung reasoning atau alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Jadi kenapa kita meneliti sistem indera? Sistem indera yang mana? Pendengaran atau penglihatan? Nah, kalau penglihatan, yang susah itu yang mana misalnya? Kalau kita mencari media untuk mengatasi kesulitan di dalam belajar. Jadi kan kebanyakan masalah di dalam pembelajaran itu susah memahami materi yang diajarkan. Nah, oleh karena itu, produk-produk penelitian Anda itu sebagai langkah solutif, ya, itu ya sebaiknya memberikan solusi supaya hasil pembelajaran itu lebih meningkat. Itu nanti bisa diukur dari kognitif atau dari segi yang lain. Oke? Nah, jadi yang terpenting di dalam latar belakangnya, ya, latar belakang itu fakta, data-data itu harus diungkapkan dengan jelas dan syukur-syukur ada ini, ada buktinya, ya, bukan hanya sekedar memvonis, seperti misalnya kemampuan belajarnya rendah, gurunya tidak bisa mengajar, itu statement pernyataan yang meyakinkan bagi guru maupun siswa. Tapi kalau atau itu bisa dikatakan maaf gibah yang ngerasani atau menuduh, memvonis. Tapi kalau ada bukti, ada fakta bahwa dari misalnya hasil ujian tengah semester atau yang lain, itu nanti bukti-bukti itu dapat kita peroleh dari sekolah, ya, misalnya dari guru. Maka Anda kalau ingin penelitian semacam itu harus punya hubungan yang baik dengan sekolah atau guru. Ya, maka cari teman dulu. Kapan kita bisa ke sekolah, bisa mencari informasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya dari latar belakang tadi, ya, jadi yang jelas masalahnya itu harus bisa teridentifikasi dengan jelas. Itu kadang-kadang mahasiswa susah mengidentifikasi masalah itu. Sebetulnya dia tahu masalahnya, tapi untuk merumuskan, sekali lagi ya, merumuskan, seperti judul tadi itu kan yang susah itu merumuskan judul yang baik. Nah, kemudian masalah juga harus kita identifikasi, kita rumuskan, dan kemudian nanti akan kita buat turunannya, yaitu menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu satu paket tentang pendahuluan di dalam penelitian, ya. Jadi mengenai latar belakang masalahnya, alasan-alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian pada tataran berikutnya adalah merumuskan masalah, ya. Kemudian dari rumusan masalah itu dimunculkan tujuan penelitian. Itu sistematika dari halaman depan, ya, atau bagian depan dari penelitian. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, ya, kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa yang berikutnya itu adalah merumuskan kerangka pikir. Ini tolong ditulis. Jadi kelihatannya itu sesuatu yang mudah, yang biasa, tapi seringkali mahasiswa itu kesulitan di dalam merumuskan kerangka pikir. Nah, sekali lagi saya jelaskan. Jadi dari masalah tadi, ya, masalah di bagian depan tadi, kemudian kita cari
literatur. Dan sebetulnya yang namanya bab 2 itu adalah literatur yang terkait atau memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Jadi bukan sembarang ngisi aja. Ingat, dan tidak perlu panjang lebar di situ. Yang terpenting misalnya masalah indera ya di situ munculkan. Indera itu di SMA, bukan indera di kajian misalnya biologi, tapi di SMA itu yang namanya indera itu apa saja. Itu dijelaskan. Dan tidak perlu panjang lebar ya, tidak perlu panjang lebar. Oke. Nah, jadi kerangka berpikir itu berisikan alur berpikir. Jadi tolong ditulis ya. Mulainya dari masalah yang akan diteliti, kemudian dikaitkan dengan pustaka-pustaka yang terkait dengan masalah tadi. Ya, nah, di situ kemudian nanti akan muncul solusi, ya, solusi dan harapannya. Ya. Jadi solusinya bagaimana, kemudian yang terakhir harapannya itu seperti apa. Ya. Jadi misalnya Anda membuat media pembelajaran Android, itu tentu saja dengan media itu diharapkan pencapaian nilai, ya, pencapaian nilai atau kognitif, ya mungkin ada juga kemampuan berpikir kreatif atau yang lain, itu akan lebih baik dengan media pembelajaran yang Anda bikin itu. Kalau cuma sama namanya belum ada ini improvement, belum ada kemajuan. Oke. Nah, dari situ kemudian muncul ya indikator-indikator keberhasilannya ya. Jadi di situ bisa disusun pertanyaan penelitian atau juga hipotesis penelitian yang eksperimental. Jadi nanti kalau hipotesis harus jelas, misalnya pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar itu meningkat. Jadi hanya sangat berubah. Kalau berubah itu bisa berubah naik, berubah turun. Kalau menurut saya, yang namanya hipotesis sesuai dengan kerangka berpikir tadi, sesuai dengan kajian pustaka, kalimatnya harus jelas. Jadi misalnya pengaruh media pembelajaran itu meningkatkan kemampuan kognitif 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah metode. Ya, metode. Jadi sebetulnya begini ya, saudara sekalian, Anda lulus S1 itu sesuai dengan kurikulum yang dipakai di SMA, di SMP, di SMA itu bahwa di kurikulum itu hampir semuanya mengembangkan ini sifat 5M atau 5M itu di dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya discovery, ya, discovery learning. Jadi intinya mahasiswa atau siswa itu dilatih untuk menyelesaikan masalah dengan prosedur 5M itu. Jadi dari mengamati, kemudian mengusulkan masalah, kemudian metode, kemudian menyusun hasil dan mengkomunikasikan 5M itu saya pikir sudah menjadi habit ya, atau sudah menjadi perilaku dari mahasiswa untuk melakukan penelitian. Sebetulnya makanya kalau itu sudah mendarah daging, maka ketika mahasiswa itu diminta untuk menyusun proposal di dalam rangka menyusun tesisnya itu sebenarnya tidak ada masalah. Apa yang saya ceritakan itu sudah menjadi sesuatu yang istilahnya menjadi kebiasaan Anda, menjadi knowledge, kemudian menjadi attitude, ya, kemudian menjadi skill, keterampilan dari Anda. Nah, saudara sekalian, di dalam metodologi, ya, itu yang terpenting di situ ada ini jenis penelitiannya apa. Anda harus bisa menjelaskan, penelitian Anda itu termasuk yang observatif kah, atau eksploratif kah, atau yang tadi R&D misalnya. Nah, jenis penelitian ini yang akan kita acu, kita pakai untuk
menyusun metode. Jadi seperti R&D nanti sudah ada prosedur bakunya, misalnya menurut apa namanya itu drop and hold itu atau yang lain. Itu ada fasilitasnya atau sintaksnya itu dari mulai dari analisis, penyusunan data sampai diseminasi. Nah, yang terpenting saudara sekalian, di dalam metode penelitian itu harus ada istilahnya variabelnya, ya, variabelnya. Variabel itu ya bisa dikatakan menjadi variabel independen, aktivitas, dan variabel dependen, tergantung. Yang kemudian sekali lagi tolong ditulis ya, namanya variabel itu harus bisa diukur. Ada ukurannya, parameternya, atau indikator-indikatornya sampai ke cara pengukurannya itu seperti apa. Sebagai contoh misalnya, kalau sekarang ini misalnya panas tubuh, ya cara pengukurannya misalnya dengan menggunakan sensor termometer. Kemudian satuannya pakai Fahrenheit atau pakai Celsius atau yang lain. Jadi itu harus dijelaskan di situ di batasan operasional variabel. Kalau misalnya kecerdasan ya pakai ukurannya itu apa, dan lain-lain. Nah setelah itu kemudian yang muncul itu adalah teknik analisis data. Ya, biasanya di pendidikan biologi itu juga yang jadi masalah itu adalah instrumennya, alat ukurnya. Jadi kan yang kita ukur kalau pendidikan itu kan sesuatu yang tidak nampak. Ya, dapat dikatakan abstrak gitu ya, jadi seperti kecerdasan. Makanya untuk mengukur semacam itu perlu alat ukur yang jelas, instrumennya itu harus jelas. Misalnya knowledge, nah, knowledge itu diukur dengan apa? Ya, ada berbagai macam cara untuk mengukur pengetahuan seseorang. Oke, saya kira itu untuk pengantar dari bincang-bincang kita tentang bagaimana kita mensiasati supaya kita bisa lulus lebih cepat sedikit, atau yang ideal itu lebih bisa lulus tepat waktu, tapi masih bisa lulus, atau jangan sampai lulus terlambat atau tidak lulus sama sekali. Nah, semoga waktu saya kembalikan kepada moderator Mbak Anissa Maulidia. Saya harapkan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa mengembangkan penjelasan-penjelasan atau penelitian-penelitian. Monggo, saya kembalikan kepada Mbak Maulidia. Oke, Bapak. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Baik teman-teman, monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Heru, mumpung ini juga suatu kesempatan ya bisa bertemu secara virtual dengan Pak Heru. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau mungkin bisa chat di kolom chat seperti itu. Monggo teman-teman. Ayo silakan bertanya. Mungkin sambil memantik teman-teman seperti itu, Bapak. Mungkin saya pribadi ingin bertanya seperti itu nih, Pak. Ya, silakan. Jadi biasanya ini kan mahasiswa S2 ini kan ini ya Pak, termasuk saya pribadi itu kan kita sudah menentukan judul Pak. Nah tapi pada kenyataannya ketika di lapangan itu tidak sesuai gitu Pak. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rumuskan pada judul yang sudah kita tentukan seperti itu. Nah itu bagaimana ya Pak cara untuk bisa kayak istilahnya tuh menyamakan gitu loh Pak, penelitiannya yang hampir mirip gitu. Jadi ketika misal saya melakukan pengembangan penelitian gitu ya pada media gitu Pak, tapi ketika di lapangan itu ketika observasi media yang sudah saya tentukan sebelumnya itu tidak sesuai dengan yang ada di ketika saya observasi dengan guru atau siswa. Nah, itu bagaimana ya Pak? Sebetulnya sangat mudah. Ya, jadi kalau Anda idealis ya, ideal itu, saya lebih setuju Anda itu dengan telah belajar di S1,
kemudian melihat atmosfer akademik atau atmosfer penelitian di pasca pendidikan biologi, ya, pendidikan biologi, itu kan kita bisa menarik ini satu substansi yang ngetren ya, yang biasa diteliti di program studi magister pendidikan biologi itu seperti ini. Nah, Anda sebagai mahasiswa magister, sekali lagi tolong dicatat, Anda punya idealisme. Ya, jadi bisa melakukan penelitian yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi penelitian itu bisa penelitian yang sesuai dengan keinginan Anda, yang itu nanti yang akan menentukan marking ya, menentukan nilai bagi Anda pribadi. Nah, ini maaf, kebanyakan mahasiswa sekarang, baik S1, S2 itu hanya follower, mengikut. Ya, jarang yang punya ide substansi penelitian yang sesuai dengan yang ingin diteliti oleh YBS yang bersangkutan. Akhirnya bahkan ada yang saya katakan itu ikut aja dengan penelitian yang digagas oleh pembimbingnya. Ini banyak saya jumpai. Nah ini maaf, karena dia tidak sesuai dengan istilahnya hati nurani, makanya ya penelitiannya itu, bahkan dia tidak mengerti apa yang diteliti itu apa, substansinya itu apa. Misalnya mengkaitkan dengan usia pengajar, ya itu kan istilahnya mungkin bisa dikaitkan sebagai variabel, tapi itu bisa juga dibuat-buat gitu loh. Jadi sebetulnya yang Anda ingin teliti itu apa, ya. Jadi saya lebih setuju kalau Anda punya idealisme tentang penelitian pendidikan biologi, sehingga nanti Anda akan mendapatkan hasil yang betul-betul ini. Jadi yang terbaik itu adalah yang kebaruannya, ya, kebaruannya. Apa istilahnya itu? Jadi ada sifat barunya itu atau aktualitasnya. Nah, kasus yang berikutnya yang seperti Anda ceritakan tadi, misalnya di lapangan tidak sesuai itu, ya sebetulnya ketidaksesuaian itu bisa didekati artinya ya. Jadi sebagai contoh misalnya untuk kelas yang ideal, misalnya kelas kelas IPA atau MIPA sekarang ya, matematika dan IPA. Tapi mungkin Anda sulit menemukan kelas seperti itu, pas ideal itu bisa dilakukan pengubahan. Tapi yang penting esensi dari penelitian itu apa? Itu yang harus kita pegang teguh, dan insya Allah dengan kalau Anda punya seperti itu ya, istilahnya punya idealisme tentang meneliti, itu akan menjadi potensi Anda yang mungkin nanti akan sangat berpengaruh di dalam keberlanjutan Anda studi, misalnya sampai S3, dan nanti di dalam memperoleh pekerjaan. Oke, saya kira itu. Ya. Ada yang lain? Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ini ada yang bertanya Pak, izin bertanya Bapak, biasanya tren penelitian di S2 pendidikan biologi itu biasanya condong kemana nih Pak? Apakah lebih ke pengembangan atau eksperimen atau yang lain? Nah, jika saya ingin melakukan penelitian eksperimen, apakah di prodi pendidikan biologi ada penelitian tertentu, semisal sekolahnya harus 2 atau mungkin seterusnya Bapak? Seperti itu. Ya. Jadi yang saya lihat ya, ini ada kecenderungan dan sebetulnya itu kelihatannya sudah usang, ya, sudah usang. Itu yang berkembang di penelitian biologi itu lebih ke arah ini R&D, ya, bahkan mungkin CAR, Classroom Action Research, ya, R&D atau CAR atau tidak. Akibatnya karena kalau R&D itu mengembangkan sumber belajar dan pokok belajar itu ya sekarang istilahnya sudah jenuh gitu. Sudah jenuh. Artinya
banyak penelitian yang mengaji, misalnya kalau yang fisiologi itu tentang sistem digesti, itu sudah lah. Nanti masalahnya juga bisa jadi karena semester atau masalah yang lain banyak ya. Jadi karena RNG. Nah, oleh karena itu tadi kreativitas atau inovasi itu harus ada di dalam penelitian yang Anda rencanakan. Ya, sekali lagi, kreativitas atau inovasi ya, itu harus ada di dalam penelitian yang Anda rencanakan, sehingga diharapkan nanti dari penelitian itu Anda memperoleh hasil yang berbeda ya, yang berbeda, bahkan mungkin lebih inovatif dan lebih keperbaruannya itu ada, sehingga nilai penelitian Anda itu betul-betul merupakan penemuan, ya, inventory, ya, penemuan. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya siklus 7E atau model pembelajaran, kalau di sini ada Anissa, mungkin Anissa itu bisa menghasilkan model pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang efektif, artinya bisa siswa yang ada menggunakan model Anissa itu lebih cepat pinter. Ya contoh gampang itu Iqra itu loh ya. Itu kan sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ketika bapaknya itu menemukan metode Iqra, ternyata bisa diterima di mana-mana dan Iqra menjadi metode membaca Al-Quran tingkat dasar yang paling canggih. Tapi kan masih membuka kemungkinan ada metode lain, misalnya Ivan Rivaldo itu misalnya itu menemukan metode belajar biologi yang sehingga biologi itu tidak terkesan hafalan itu. Itu saya yakin akan sangat menarik karena biologi itu memang terkait erat dengan kehidupan kita. Ya, biologi itu sangat erat dengan kehidupan kita dan sangat dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya tentang COVID-19. Ini mestinya dari Anda pendidik biologi ini, ya, dalam pendidik biologi ini, misalnya muncul bagaimana meningkatkan pembelajaran COVID-19 sehingga literasi, ya, literasi misalnya itu bisa meningkat. Jadi bukan hanya penelitian di kelas, di sekolah, tapi juga mungkin bisa penelitian di masyarakat. Jadi idenya itu sebenarnya banyak. Ya. Nah, monggo silakan ada. Semakin Anda itu peduli, care terhadap permasalahan lingkungan, maka diharapkan ide tadi kristal, ya, ide kristal dari judul tadi dan itu akan semakin menarik. Begitu? Ada yang lain nanti dibatasi sampai jam berapa ini ya? Untuk di rondanya itu sampai 10.25 Bapak untuk tanya jawabnya. Sampai jam 10 aja ya. Ini panas banget ini. Di ruangan panas banget. Bogor ya. Oke, Bapak, baik. Sampai jam 10 nanti kita. Jam berapa sekarang? 9.33 Bapak. Oke. Bapak, ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Reza. Apakah Bapak ada penelitian payung untuk mahasiswa magister pendidikan biologi seperti itu? Mungkin ini karena sebelumnya mungkin juga ketika S1 ya Pak, ya itu kan juga ada penelitian payung. Nah, apakah di S2 ini, apakah ada seperti itu penelitian payung yang diadakan oleh dosen seperti itu Bapak? Ya ini yang saya katakan tidak ideal ini. Ya. Nah, kalau Anda ada banyak ya penelitian payung dari dosen itu ada. Bahkan dari Kemdikbud itu juga ada tawaran penelitian payung. Artinya bisa jadi mahasiswa itu diminta membuat proposal tapi atas nama dosen. Itu yang ideal. Payung ideal artinya dapat dana dan mestinya dana itu untuk penelitian mahasiswa bukan untuk dosennya. Ya, ini saya katakan karena ada banyak dosen yang penelitian uangnya itu masuk ke kantong dosennya bukan ke mahasiswa. Yang kedua, di pasca itu juga ada penelitian yang juga memayungi untuk penelitian mahasiswa. Itu jelas ada itu ya. Jadi misalnya saya bersama si Anissa Maulidia ini dan teman-temannya, ayo kita bikin proposal tentang ini. Ya.
Nah, itu kalau idenya tadi ide dari mahasiswa, ya, kemudian kita lakukan penelitian, itu mungkin akan lebih baik. Tapi kalau idenya itu dari dosennya, kemudian mahasiswanya itu, saya beberapa kali melakukan itu. Jadi idenya dari saya, tapi kemudian untuk mahasiswa S2, ya mereka akhirnya mengembangkan sesuai dengan ini bidang keilmuannya, pendidikan biologi. Saya kan penelitiannya tentang misalnya mikrobiologi tentang isolasi bakteri asam laktat. Nah, maka si mahasiswa tadi ada 2 atau 3 itu melakukan pengembangan untuk sebagai sumber belajar. Jadi sekali lagi banyak ya atau beberapa dosen yang memiliki topik-topik yang bisa digunakan sebagai payung. Jadi bisa jadi begini, ini yang juga ngetren di Universitas Malang ya kalau nggak salah. Jadi di sana itu sebenarnya kita dulu S1 di zamannya Pak Johar itu juga pengembangan ditulis, pengembangan sumber belajar. Artinya apa? Penelitian itu berasal dari penelitian murni, kemudian nanti untuk pendidikan itu dikembangkan menjadi dikemas ya, menjadi sumber belajar. Jadi sesuai dengan bidang keilmuannya. Paham orang ini? Nah, kemarin yang saya lakukan juga gitu. Saya meneliti tentang bakterinya, tentang pemanfaatannya untuk probiotik. Nah, kemudian mahasiswa S2 pendidikan itu yang ikut dalam tim kita, dia mengambil kemudian meramu, menyajikan dalam bentuk penelitian pendidikan biologi. Itu ada kerjasama ya, komunisalisme yang sangat baik menguntungkan. Jadi dari penelitian murni diubah menjadi penelitian pendidikan biologi. Nah, sekali lagi itu banyak ini modelnya. Jadi seperti saya dapat penelitian dari Jakarta. Artinya secara pribadi saya merekrut mahasiswa pendidikan magister pendidikan biologi yang kemudian dia meramu itu. Ada juga yang nanti RG ya, RG itu penelitian research group yang memang sudah ke penelitian pendidikan, yaitu kalau S1 nanti untuk S1. Kemudian di pasca, sekarang pasca itu kan ikut FMIPA, tolong ditulis ya, jangan keliru lagi. Bahwa program magister pendidikan biologi itu sekarang di bawah FMIPA, bukan di bawah pasca. Ya. Nah dulu banyak sekali dana dari pasca, tapi sekarang mungkin masih dalam masa transisi. Itu saya yakin nanti kita usahakan ada dana penelitian yang khusus untuk program magister yang kemudian nanti digunakan untuk dosen dan mahasiswa sebagai penelitian payung. Tapi sekali lagi ya, kalau Anda idealis, jangan suka penelitian payung. Kalau penelitian payung, ibaratnya itu Anda itu, maaf, tenaga saja, buruh. Tapi kalau ideal tadi, Anda peneliti yang sebenarnya, yang punya idealisme. Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Mbak Agustina. Mohon izin bertanya Bapak, apa perbedaan antara identifikasi masalah dan masalah-masalah yang dicantumkan di latar belakang? Terima kasih. Nah ini Bapak biasanya sering hampir sama ya terkait identifikasi dan masalah-masalah yang tercantum di latar belakang. Ini perbedaan secara rincinya itu bagaimana nih Pak? Mohon penjelasannya. Ternyata Anda masih bingung ya. Jadi begini ceritanya itu, di latar belakang itu kan namanya aja latar belakang. Jadi ini sebetulnya sistematika yang dibikin untuk peneliti-peneliti yang istilahnya masih pemula. Misalnya masih S1, S2. Mungkin S3 tidak pakai latar belakangnya, semua penelitian pasti punya latar belakang. Nah, begini adik-adik sekalian, jadi yang namanya latar belakang itu ya alasan atau reasoning
yang rasional, mengapa penelitian Anda itu perlu dilakukan. Itu tolong ditulis itu. Nah, karena merupakan alasan, maka kan di situ muncul masalahnya apa. Jadi di latar belakang itu sebetulnya isinya masalah. Sebagai contoh, misalnya tentang tadi lingkungan, ya, tentang pencemaran perairan dengan limbah misalnya. Nah, itu yang masalahnya itu apa? Misalnya, ya itu harus dijelaskan data-datanya, airnya berubah, CO2-nya berubah, ininya berubah, atau menurut informasi dari dinas lingkungan misalnya, atau dari masyarakat sekitar, banyak ikan yang mati. Nah itu ada bukti, jadi tidak hanya reko-reko gitu loh. Misalnya Anda meneliti tentang kunyit. Nah, apanya yang Anda teliti tentang kunyit? Bahwa di masyarakat itu sekarang ini ada pemanfaatan kunyit untuk obat menstruasi, obat sakit perut atau kanker. Nah, itu harus didukung oleh data. Nah, data itu kita cari di literatur-literatur. Maka di latar belakang itu harus ada juga pendapat para peneliti sebelumnya, ya, yang menguatkan. Jadi intinya menguatkan bahwa masalah ini betul-betul perlu diteliti. Ditulis itu. Perlu diteliti. Ya. Jadi ada faktanya, kemudian data fenomenanya, kemudian syukur-syukur ada penelitian pendahuluan. Oke. Nah, di dalam identifikasi masalah, tadi kan di latar belakang itu kan masalahnya masih, walaupun sudah jelas sebenarnya misalnya ada 3 masalah, ada masalah-masalah yang terkait, ya, dan itu masih istilahnya dalam bentuk naratif, ya, cerita tentang fakta-fakta tadi. Jadi bedanya ada fakta, ada data, ada fenomena. Nah, kalau identifikasi itu sudah rumusan, masalahnya tentang pemanfaatan kunyit misalnya untuk mencegah sakit pada saat menstruasi. Nah, jadi identifikasi masalah itu masalah yang diambilkan dari latar belakang masalah. Jadi jangan melenceng. Tapi bedanya kalau di latar belakang itu masih melebar, ya, masih tentang deskripsi cerita. Nah, kalau yang diidentifikasi masalah itu sudah menjadi rumusan. Jadi statement singkat tentang masalahnya itu apa, 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, nanti dari situ kemudian muncul batasan masalah. Nah, batasan masalah itu lebih kecil lagi. Tapi jangan melenceng dari yang sudah teridentifikasi tadi. Itu sistematikanya seperti itu supaya kita menulisnya itu mudah dipahami oleh diri kita sendiri dan oleh orang lain. Jadi yang namanya tulisan ilmiah itu yang pertama mudah kita mengerti oleh kita sendiri penulisnya dan oleh orang lain yang membaca. Tidak multiple interpretation, ya. Tidak menimbulkan banyak interpretasi. Oke? Ya, baik. Bagaimana Mbak Agustina? Oh, baik. Ini ke pertanyaan selanjutnya, Bapak, dari Mbak Fajarotul. Apakah di program magister ini ada pembatasan tema dalam penelitian tesis, misalnya hanya penelitian R&D saja, atau tidak disarankan untuk meneliti model pembelajaran dan hasil belajar karena sudah umum? Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya penelitian pendidikan biologi di magister itu tidak dibatasi. Jadi seluas-luasnya, semua bidang boleh yang terkait dengan magister. Dengan labelnya itu adalah magister pendidikan biologi. Nanti kalau, jadi misalnya sebagai contoh gini, tentang media pembelajaran, itu masih terbuka sangat luas. Tapi Anda jangan ikut ini, program studi media pembelajaran di FIP itu kan ada itu. Jadi bagaimana membuat misalnya ini reality itu, augmented reality, AR itu yang bagus bagaimana itu kan mungkin sana lebih
canggih, lebih menguasai karena bidang pembelajarannya itu. Tapi ingat di sana umum, ya, di sana umum. Kalau di sini kan di biologi kan pendidikan biologi labelnya itu. Jadi bedanya di situ, ya. Jadi sekali lagi untuk penelitian pendidikan biologi tidak hanya R&D tapi seluas-luasnya, ya. Semua bidang bisa diteliti. Tapi harus terkait dengan pendidikan biologi. Karena harus konsisten, istiqomah ya istilahnya, bahwa label kita, marking kita itu adalah pendidikan biologi. Jadi tidak dibatasi oleh misalnya hanya R&D atau misalnya tentang classroom action research ya. Tapi bisa ada penelitian tentang, yaitu tadi saya katakan kalau Anda baca jurnal itu di situ banyak informasi. Ya. Sebagai contoh misalnya tentang TPACK itu nanti di situ juga ada banyak modifikasi, ya, banyak relevansinya dengan yang lain. Oke begitu ya. Jadi silakan Anda berkreasi ya untuk penelitian pendidikan biologi itu. Syukur Anda punya ide asli origin ya, itu yang terkait dengan pendidikan biologi dan itu akan mencatat nama Anda sebagai inventor itu sangat luar biasa. Tapi kalau Anda hanya meneliti R&D bulan ini seperti itu ya, akhirnya orang baca aja malas. Dan ingat ya, yang namanya pendidikan biologi, kontribusi pendidikan biologi pada tingkat nasional itu Yun Sewu kelihatannya sampai sekarang juga belum ada. Oke, contoh misalnya kurikulum ya. Saya yakin kurikulum di SMA, SMP itu amburadul ya. Substansinya itu kan mestinya ada kesinambungan konsep. Ya. Tapi kedalamannya ini kemudian jadi rancu. Misalnya penelitian pengajaran biologi di SMP tentang parasit itu misalnya sudah sampai tingkat pada cacing-cacing yang rumet-rumet itu ya akhirnya siswanya sebagian besar ya itu tidak mau belajar biologi, malas ngapalke. Tapi ketika ada kasus seperti COVID ini mereka nggak tahu yang namanya virus itu apa, yang namanya oksigen ini, fixation-nya, antibody itu apa, malah orang ngerti. Lah itu yang kemudian jadi sebetulnya pendidikan biologi kita itu perlu dipertanyakan. Produknya itu betul-betul bisa apa istilahnya bisa dipahami dan diterapkan oleh siswa apa tidak. Oke, itu kalau kita bicara idealisme seperti itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan lain, mengingatkan juga untuk teman-teman mengisi ini ya link presensinya agar nanti bisa ditulis di sertifikat seperti itu. Bapak, mungkin saya ingin bertanya lagi terkait dengan ini penelitian R&D seperti itu, Bapak. Sekarang ini kan banyak juga ya teman-teman juga yang mungkin ketika membuat media itu juga kesulitan seperti itu. Padahal kan membuat media itu kan juga perlu bantuan teknologi IT seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita ini di prodi Magister Pendidikan Biologi itu boleh tidak nih Pak melibatkan orang lain gitu dalam pembuatan media seperti itu, Bapak. Tetapi untuk konsep atau mungkin kontennya itu dari kitanya sendiri gitu yang buat seperti itu, Bapak. Ya. Jawabannya mudah, sangat dianjurkan. Ya. Jadi ingat, kapasitas kompetensi kita itu adalah pendidik biologi. Jadi tentang konsep-konsep biologi kita menguasai, harus. Misalnya tentang fotosintesis, organ-organ yang apa namanya bagian-bagian dari kloroplas yang berperan sebagai apa, ya. Kemudian siklus karbin. Nah itu kita menguasai, ya. Konsep fotosintesis itu harus. Tapi ketika kita mau membuat media, yaitu terus terang seperti saya ini yang sudah tua gaptek, kalau nggak dibantu oleh yang muda jelas nggak bisa. Nah, Anda dan ini sudah terjadi, artinya lazim
dilakukan oleh mahasiswa. Jadi untuk menuangkan konsep, sekali lagi, menuangkan konsep-konsep biologinya itu dibantu oleh orang yang memang ahli IT. Ya, itu tidak mudah. Ya. Yang menguasai semuanya itu ideal. Ya, yang menguasai semuanya ideal. Tapi kalau kita ya paling tidak konsep biologinya kita menguasai, yang IT-nya itu kita minta tolong kepada orang lain. Jadi seperti kita bikin rumah itu, kalau kamu mampu membuat rumah sendirian, yo itu sangat ideal, bagus. Tapi saya yakin nggak bisa. Yang gambar arsiteknya pasti minta tolong kepada arsitek. Yang bangun nanti minta tolong kepada teknik sipil. Yang melaksanakannya itu pasti tukang. Nggak mungkin sarjana biologi harus jadi tukang, itu aneh. Ya. Jadi harus, itu menurut saya harus. Dan kemarin saya itu mereview tentang ini. Ya istilahnya mungkin apa ya, kuesioner tapi secara elektrik yang terkait dengan pemeliharaan pet animal, hewan kesayangan. Ya, itu kan dia mahasiswa media pendidikan. Karena konsep-konsep tentang pet animal itu dia menguasai, maka dia tanya ke saya sebagai fasilitator. Jadi itu saya kira sudah menjadi hal kebiasaan ya, bahkan harus menurut saya, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Dan seperti yang Anda katakan tadi, yang namanya IT itu dengan mengubah sedikit saja sudah dihasilkan sesuatu yang baru. Oke? Ya Pak, baik. Terima kasih Jadi, untuk jawabannya. Ya intinya yang namanya pendidikan biologi masih terbuka luas. Jangan kemudian ada seperti dipakai kacamata kuda itu. Kok nggak ada masalah ya sudah nggak ada masalah, itu sebenarnya karena kita nggak care aja. Ya. Dan saya harapkan Anda berkembang, bersemangat untuk ya memodif lah istilahnya. Kan sekarang topiknya itu kan TPACK ya. Teknologi, pedagogi, hanya itu apa ya? Konten dan angkanya itu. Jadi yang terpenting sebagai guru itu Anda harus menguasai teknologi pembelajaran, tapi juga harus ngerti kontennya, materi dari biologinya itu apa. Oke? Ya baik Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir nggak Pak dari Mbak Octavia. Mohon izin bertanya Bapak, jika tesis kita memilih penelitian eksperimen, apakah jumlah variabelnya atau baik variabel bebas maupun variabel terikatnya itu ditentukan jumlahnya berapa? Misal, apakah harus minimal 2 variabel bebas atau 2 variabel terikat? Nah, terima kasih Pak. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya biologi itu ya pedagogi, ingat Anda itu pendidikan. Itu yang namanya penelitian eksperimental itu kalau bisa dihindari. Karena penelitian eksperimental itu digunakan untuk membuktikan, dan itu kalau objeknya itu siswa itu susah, apalagi yang namanya random. Ya, teknik random itu susah. Oleh karena itu ya kalau ya seperti ini. Jadi untuk penelitian pendidikan eksperimental itu paling dekat dengan kuasi eksperimen. Jadi eksperimen palsu. Jadi eksperimen tapi bukan betul eksperimen. Karena apa? Ya itu tadi, siswanya misalnya, kalau tikus itu kan bisa di kotak-kotak itu, kandangge, ayam, tanaman itu di kotak-kotak, dikai gedung itu. Tapi kalau siswa SMA gitu suruh meneng wae, kalau iso, kan nggak mungkin itu. Makanya kuasi eksperimen. Nah, kemudian mengenai jumlah variabel itu sebenarnya hanya kebijakan aja. Jadi kalau Anda ingin penelitian murni, yang namanya variabelnya itu bisa banyak. Dan itu bisa ada hubungan antara variabel. Makanya bisa analisisnya nanti bisa anakopa, ada mankopa, ada lain-lain. Dan itu sangat kompleks di dalam penelitian pendidikan biologi, itu variabelnya sangat banyak. Ya, oleh karena itu ya pakai metode yang lazim digunakan di dalam penelitian pendidikan. Oke? Iya baik.
Terima kasih Bapak. Bagaimana Mbak Oktavia? Sudah jelas nggih tadi jawabannya? Sudah Mbak, terima kasih Pak Heru. Artinya begini, yang namanya ilmu, cara wong Jawa itu tinemune kanthi laku. Jadi yang namanya Anda menjadi peneliti, itu akan menjadi bisa mengerti ilmu penelitian yang berbagai macam itu. Misalnya Anda berminat dengan R&D, ya Anda lakukan itu, Anda kaji itu, Anda baca itu. Nanti Anda akan menemukan esensi ya dari penelitian R&D itu ternyata seperti ini. Gitu ya. Dan saya yakin apa yang saya ceritakan ini hanya masalah pengalaman empiris ya. Selama saya menjadi dosen di Pasca dulu dan sekarang jadi ketua jurusan di Magister program Magister Pendidikan Sains, prodinya kan di bawah itu. Tolong ditulis ya. Jadi sering masih salah di cover itu program yang betul itu program Magister Pendidikan Biologi. Program Magister Pendidikan Biologi di bawah jurusan Pendidikan Biologi, di bawah afiliasi Fakultas MIPA, bukan Pasca Sarjana lagi. Oke. Jadi terus ya pertajam ilmu Anda meneliti itu dengan membaca jurnal, itu istilahnya dengan studi kasus itu Anda akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat nantinya. Oke, demikian. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi dapat disimpulkan ya para hadirin semuanya terkait dengan penelitian di Magister Pendidikan Biologi itu tidak hanya ke bidang R&D saja, namun bisa semua bidang bisa diteliti dan bisa juga dikomparasikan dengan penelitian murni yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber belajar dalam penelitian pendidikan biologi. Seperti itu ya Pak Nggih? Ya, baik Bapak. Ini terima kasih tadi untuk penyampaian materi dari Bapak Heru Nur Cahyo. Baik teman-teman hadirin semuanya, kita selanjutnya beralih ke acara selanjutnya yaitu dokumentasi bersama pemateri. Monggo teman-teman diaktifkan kameranya. Kita dokumentasi sebentar saja dengan Bapak Heru. Ini akan dibantu oleh panitia Mbak Desi Purwasi. Tempat saya kok nggak muncul gambarnya ya? Gambar saya muncul nggak, Mbak Anissa? Muncul Bapak. Iya. Iya. Ayo, aku siap. Ya baik Bapak, dari slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak untuk. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu Anda lulus tepat waktu atau lebih cepat. Ya, amin ya. Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Panas sekali saya gobios ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita acara terakhir yaitu acara penutup. Ya alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama para hadirin teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat untuk kita semua. Harta semakin hari akan semakin habis, namun ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Anissa, terima kasih teman-teman. Sama-sama Mbak Aisyah.